Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan maghrib kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-26. Kata Imam An-Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina snaini sadaqatun, wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun, wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun, wa tumitul ada anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia wajib atasnya sedekah. Kullu yaumin tatlu fihi syams ta'dilu bainas naini sadaqah. Setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu, engkau mendamaikan dan berbuat adil antara dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Kamu membantu seseorang, menolong dia untuk menaiki tunggangannya atau mengangkatkan barang-barangnya, itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat-kalimat yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli dan setiap langkah yang kau jalani menuju masjid untuk sholat, itu adalah sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Dan kau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu pun adalah sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
hadis ke-26 ini masih berkaitan dengan hadis yang ke-25 yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Hadis yang sebelumnya juga berbicara tentang betapa luasnya arti sedekah itu, di mana seseorang dengan tasbihnya, dengan takbirnya, dengan tahmidnya, dengan tahlilnya itu bisa bernilai sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Bahkan seseorang yang mendatangi istrinya juga adalah sedekah. Maka hadis yang ke-26 ini juga masih berbicara tentang sedekah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di awal hadis, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap persendian, sulama itu bermakna mifsal, jamakna mafasil, artinya persendian-persendian manusia. Nah kata Nabi, setiap persendian itu ada kewajiban sedekah padanya. Ini seseorang bersedekah sesuai dengan jumlah persendian yang ada pada dirinya. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebutkan bahwa as-sulama, persendian manusia itu jumlahnya salatsumi'atin wasittuna mifsalan. Ada 360 persendian. Nah, itu disebutkan oleh Nabi. Dan Masya Allahnya ini ternyata bersesuaian dengan hasil penelitian para dokter pada hari ini. Mereka pun mengatakan bahwa persendian manusia itu ada sekitar 360 persendian. Dan ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan tidak lain dan tidak bukan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menunjukkan kebenaran risalah dan nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap persendian manusia wajib atasnya sedekah. Alaihi sedekah, dalam bahasa haditsnya seperti itu. Alaihi dalam bahasa Arab itu memberikan makna kewajiban. Sama ketika dalam ayat itu dikatakan kutiba alaikum as-siyam. Nah, itu bermakna alaikum di situ bermakna fardun alaikum, wajib atas kalian untuk berpuasa. Sama di sini ketika Nabi mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap persendian manusia ada kewajiban sedekah padanya. Oh, berarti sedekah itu hukumnya wajib, Ustaz. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini hadis perlu kita pahami sesuai dengan penjelasan para ulama. Kenapa kok bisa dikatakan wajib sedekah itu? Sementara kita tahu bahwa yang namanya sedekah itu sunnah, yang wajib itu zakat. Nah, sekalipun memang terkadang zakat itu dibahasakan dengan sedekah. Khudh min amwalihim sedaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Nah, sedekah di sini ditafsirkan para ulama zakat. Sedekah di sini ditafsirkan para ulama zakat. Jadi terkadang juga sedekah itu dimaukan dengannya makna zakat, yakni sedekatun wajibah. Zakat itu adalah sedekah yang wajib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengapa setiap persendian kita itu wajib sedekah? Apa hubungannya dengan sedekah? Nah, ini kata para ulama mimbab tamsil saja sebenarnya, hanya untuk memberikan permisalan di antara perkara yang mesti kita lakukan sebagai bentuk syukur nikmat kepada Allah adalah dengan bersedekah. Walaupun tidak sebatas sedekah saja. Makanya sedekah di sini diartikan dengan makna yang luas, bukan sebatas pada sedekah harta.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kenapa diwajibkan bagi seseorang untuk bersedekah terkait dengan hadits ini? Kata para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada manusia berupa persendian-persendian itu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita persendian yang dengannya kita bisa menggerakkan badan kita. Coba Pak, misalnya kalau persendian kita bergeser sedikit, kira-kira bagaimana itu? Kita kadang sebagian orang punya penyakit saraf kejepit aja sudah bagaimana sakitnya itu. Jadi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya nikmat wajib disyukuri. Nah, ini korelasinya di sini nanti. Yang namanya nikmat wajib disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian, didatangkan dalam bentuk fi'il amr, yang mana memberikan faedah kewajiban. Dalam ilmu usul fikih dikatakan al-amru yufidul wujub. Setiap yang namanya perintah itu memberikan konsekuensi kewajiban. Jadi kalau diperintah artinya wajib. Hukum asalnya begitu. Nah, dalam ayat diperintah washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah jika kalian adalah orang-orang yang beribadah dan betul-betul beribadah kepada Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita wajib mensyukuri nikmat Allah, termasuk diantaranya adanya persendian-persendian yang Allah Subhanahu wa taala adakan pada manusia. Dan ingat, kesyukuran itu akan menambah nikmat. Ayatnya sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu telah mempermaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan syukur nikmat juga menjadi sebab azab Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan. Makanya termasuk dari sebab azab itu turun ketika manusia itu kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ma yaf'alullahu min adabikum bi adabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan mengazab suatu kaum kalau penduduknya banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah. Nah, mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari ayat itu, bahwa orang yang kufur nikmat dan tak mensyukuri nikmat Allah, maka berarti dia telah ingin menghalalkan azab Allah menimpa dirinya. Nah, makanya salah satu yang bisa mencegah azab itu turun, musibah itu turun, adalah dengan syukur nikmat. Nah, syukur nikmat dengan cara menjalankan dan menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semua nikmat itu pasti akan ditanya oleh Allah. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya tentang nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Kata ulama tafsir, Allah akan tanya kepada kalian segala nikmat, termasuk di dalamnya nikmatus sihhah, nikmat kesehatan. Yang sering banyak kali manusia lalai, yang seringkali manusia lupa mensyukuri nikmat sehat itu. Dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi, nikmatani makbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat, manusia seringkali tidak mensyukurinya, lupa mensyukurinya, lalai dari mensyukurinya. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faraq, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nanti baru syukur nikmat, ya, kalau jatuh sakit baru dia tahu betapa nikmatnya itu kesehatan.
Nanti dia baru syukur nikmat waktu kalau datang waktu kepada dia waktu yang sempit. Dia butuh banyak waktu di situ. Oh, betapa berharganya waktu luang itu. Seandainya saya diberikan waktu lebih lama lagi. Nanti ketika mati baru sadar betapa berharganya nikmat itu. Dia mau dihidupkan kembali supaya bisa sodakoh, supaya bisa bersodakoh. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ingatkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang di pagi hari merasakan keamanan berada di dalam rumahnya, sehat jasmaninya, dan dia punya makanan di hari itu, kata Nabi, seakan-akan dunia itu sudah dikumpulkan untuk dirinya. Nikmat kesehatan harus kita syukuri, Pak. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita. Dengan nikmat sehat ini kita bisa beraktivitas, dengan nikmat sehat ini kita bisa beramal, dengan nikmat sehat ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah untuk beribadah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka nampak sudah di dalam hadis ini, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia wajib baginya sedekah, karena wajib mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, tadi kan sudah kita sebut bahwa persendian manusia itu jumlahnya ada 360 persendian. Tiap harinya wajib sodakoh. Nah, betapa banyaknya yang harus kita sedekahkan untuk persendian kita itu. Nah, tapi subhanallahnya ya, ternyata sodakoh itu kan tidak terbatas pada sedekah harta saja. Kullu ma'rufin sodakoh, kata Nabi. Semua perbuatan ma'ruf, semua perbuatan baik itu bernilai sedekah. Nah, kalau sampai di sini definisi sedekah itu, nah, kita tidak sulit untuk bersedekah dan untuk mengumpulkan sedekah yang banyak. Sebab semua yang ma'ruf, semua yang baik, semua amal kebaikan itu bernilai sedekah. Nah, makanya di sini Nabi SAW menyebutkan permisalan saja. Bukan untuk membatasi. Beliau bukan membatasi, tapi hanya menyebut permisalan saja. Beliau hanya menyebut permisalan saja. Maka dipermisalkan oleh Nabi SAW beberapa perkara di sini. Yang intinya kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu harus kita wujudkan dalam bentuk amalan. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan. Ulama membahas syukur itu ada 3. Syukrul qalbi, syukur di dalam hati, syukrul lisani, syukur dalam lisan, syukrul amal jawarih, syukur dalam amalan anggota badan. Jadi kalau sekedar syukur dalam hati, belum bersyukur itu. Kalau sekedar dapat nikmat ucap alhamdulillah, belum bersyukur itu. Nanti dia bersyukur kepada Allah kalau dia lakukan dalam bentuk peribadatan kepada Allah. Makanya kan Nabi itu kan diantara alasan beliau beribadah dan kuat beribadah, kenapa? Aisyah tanya kepada Nabi SAW ketika melihat lutut Nabi, Pak, bengkak-bengkak karena terlalu sering ruku dan sujud. Aisyah tanya, ya Rasul, kenapa ibadahmu hebat begitu ya Rasul? Bukankah Allah sudah jamin kamu ya Rasul? Bukankah Allah sudah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang ya Rasul? Mengapa ibadahmu hebat begitu? Apa kata Rasul, Pak? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, saya ini mau jadi hamba yang bersyukur. Subhanallah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi beribadah untuk apa? Untuk menjadi hamba yang syukur kepada Allah. Menunjukkan kepada kita, kalau ada orang dapat nikmat, ngakunya syukur tapi tak mau beribadah, belum dikatakan orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sana pula kita bisa tahu bahwa syukur itu ada 2. Ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib, nah itu menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Itu syukur yang wajib itu.
Kita jalankan kewajiban kita, naam, itu wajib. Kita tinggalkan keharaman, wajib kita tinggalkan. Ada syukur yang bersifat sunnah. Ketika kita mengamalkan amalan-amalan sunnah, menjauhi yang makruh-makruh. Itu sunnah, syukur yang sunnah itu. Karena setiap amalan itu kan tidak lepas dari dua itu. Kadang wajib dia, kadang sunnah dia. Yang wajib harus kita jalankan, yang sunnah utamanya kita jalankan. Yang haram wajib kita tinggalkan, yang makruh utamanya ditinggalkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi memberikan permisalan-permisalan yang sangat banyak. Sekali lagi, bukan untuk membatasi, tapi sekedar memberi contoh saja. Sekedar memberi contoh saja. Dan Nabi sebutkan contoh-contoh ini, kenapa? Karena banyak orang lalai, banyak orang mengira bahwasanya itu cuman amal biasa saja, padahal punya keutamaan yang besar. Padahal punya keutamaan yang besar. Apa yang dicontohkan di sini oleh Nabi? Yang pertama, ta'dilu bainasnaini shadaqatun. Engkau berbuat adil, mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Kau damaikan dengan sebab kamu mereka damai, nah itu sedekah. Berbuat adil, memutuskan dengan keadilan. Dan keadilan diperintahkan di dalam agama kita. Ayatnya sering kita dengarkan, khotib berkhutbah di mimbar Jumat, dia mengatakan apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Diulang-ulang sama khotib Jumat itu. Nah, menunjukkan betapa pentingnya keadilan ini, dan bahwasanya agama kita dibangun di atas keadilan. Harus kita adil. Hanya kadang kita ini sering menuntut keadilan, tapi kadang kita itu tidak berbuat adil kepada orang lain, bahkan tidak berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak berbuat adil kepada Allah? Allah perintahkan kita sholat, sudah diatur waktu-waktunya, sudah ditentukan waktu-waktunya, tapi masih saja kita lalaikan. Apakah itu adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah yang memberikan kepada kita nikmat, sementara Allah yang memudahkan kepada kita segala urusan kita, tapi kita tidak berbuat adil kepada Allah. Tapi kita sering nuntut keadilan. Mana keadilan ini? Sementara kita kurang mengoreksi diri kita, sudah adil tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam keadaan kita sadar nikmat itu datangnya dari Allah, rezeki itu datangnya dari Allah, sering kita memintanya kepada Allah, tetapi kalau untuk mengeluarkannya di jalan Allah, kita sering perhitungan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi seakan-akan kita itu tidak adil. Makanya diingatkan, berbuat adillah kita. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kamu berucap, maka berucaplah dengan keadilan, walaupun kepada karib kerabatmu sendiri, bahkan kepada musuh. Kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini Nabi perintahkan kita berbuat adil, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Entah dia yang memberikan keputusan, kalau dia sebagai seorang hakim, kalau dia sebagai seorang qadhi, naam, dia mendamaikan. Ada orang bersengketa, dia damaikan, dia islah di antara keduanya. Nah, itu adalah sedekah. Makanya orang yang menjadi hakim antara perselisihan manusia-manusia itu punya keutamaan. Ijtihadnya salah pun dapat pahala. Salah pun dapat pahala, apalagi kalau benar. Kata Nabi SAW di dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajron, wa idza jatahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, benar ijtihadnya, dapat dua pahala. Pahala dia berijtihad dan pahala dia benar dalam ijtihadnya. Wa idza jatahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi kalau dia berijtihad dan salah, dapat satu pahala. Nah, itulah
nikmatnya jadi hakim itu, jadi kodi. Salah pun dapat pahala dia. Kalau kita salah bisa berdosa kita. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, mendamaikan orang itu kan kebaikan. Wasulhu khair, kata Allah. Dan berbuat islah itu adalah kebaikan. Dan Allah perintahkan kita untuk mengislah. Ada dua, apalagi kalau ada dua kelompok besar kaum muslimin yang sedang berselisih. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, dalam surat Al-Hujurat. Apabila ada dua ta'ifah, dua kelompok dari kaum mukminin yang sedang berperang, berseteru, damaikan di antara mereka. Dan ketika kalian mampu mendamaikan, maka itu suatu sedekah yang luar biasa. Nah, di antara sedekah yang luar biasa ketika kita bisa mendamaikan orang-orang yang berselisih. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik di antara mereka. Yang namanya kebaikan itu adalah yang memerintahkan orang untuk bersedekah, berbuat ma'ruf, dan mengislah, mendamaikan antara manusia, orang-orang yang sedang berselisih. Makanya Nabi sebut di sini kan, ya, salah satu sedekah ya yang disebut oleh Nabi mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi sebutkan lagi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha shadaqatun. Kamu menolong seseorang, ada orang sedang naik kendaraan, susah dia naik kendaraan, kamu bantu dia naik kendaraannya. Nah, atau ketika dia bawa banyak barang, banyak bawaan, dia bawa kendaraannya, dia sulit untuk itu, kau bantu dia naikkan barang-barangnya. Itu sedekah, kata Nabi. Sedekah dengan tenaga kita, bantu orang, dan itu kebaikan. Nah, nolong orang itu kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Nah, termasuk di sini mungkin dianggap remeh-temeh oleh sebagian orang, ternyata itu pahala dan bernilai sedekah. Itu pahala dan bernilai apa? Bernilai sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba, senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Orang itu kalau suka nolong orang lain, dia dicinta sama orang lain, disuka. Kenapa? Orang itu suka nolong orang, luar biasa dia, suka bantu orang dia itu. Nah, dipuji sama orang dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi SAW sebutkan contoh ini. Wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Kemudian kata Nabi apa? Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat-kalimat yang baik juga adalah sedekah. Kalimat-kalimat yang baik juga adalah sedekah. Nah, ini tentunya lebih luas lagi ini pembahasan sedekah ini. Kalau disebut dengan kalimat-kalimat yang baik, mencakup apa yang sebelumnya sudah kita bahas. Tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, hauqalah, basmalah, dan lain sebagainya. Kalimat istirja, ini kan kalimatut thayyibah namanya, kalimat-kalimat yang baik. Nah, tentunya yang paling utamanya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, doa-doa kebaikan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mengucapkan jazakumullahu khaira ketika ada orang berbuat baik sama kita, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahimu, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah berbuat baik kepada dirimu. Ini kalimat-kalimat thayyibah ini perlu kita biasakan,
Jadi kalau ada orang berbuat baik sama kita, Pak, ya kadang kita kan ucapkan syukron, terima kasih. Bagus, sudah bagus. Tapi kalau lebih afdol lagi kalau kita doakan dia, jazakallahu khaira. Nah, itu lebih afdol lagi. Nah, lebih utama lagi. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, biasakan doa-doa kebaikan itu. Nah, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, doakan mereka, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahimu wahai anak-anakku. Nah, ketika kita masuk rumah, biasakan assalamualaikum. Jangan kita itu kadang assalamualaikumnya kalau ke rumah orang saja. Kalau dia ke rumah sendiri tidak assalamualaikum dia. Nah, padahal yang paling pantas untuk kita ucapkan salam ya keluarga kita. Karena itu kan doa itu. Assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpahkan pada dirimu. Warahmatullahi, demikian pula rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Nah, luar biasa kalau kita ucapkan sama keluarga kita doa itu. Nah, kadang kita kalau masuk rumah kita tidak ucapkan salam kadang, karena sudah terbiasa masuk rumah sendiri. Nah, padahal itu kalimat thayyibah itu, Pak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, yang paling utamanya juga dari kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini syahadat kita, kalimat la ilaha illallah. Nah, hanya saja kata para ulama ingatkan bahwa ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini harus betul. Kalimatnya harus benar. Jangan sampai dia salah dalam mengucapkan kalimat. Kalau salah tidak dapat pahala, Pak. Apalagi kalau bahasa Arab ini salah hurufnya bisa salah makna itu. Karena saking ngucapin zikirnya terlalu cepat, kadang tersalah-salah itu bacaannya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lobar. Apa artinya lobar? Kadang-kadang begitu ya. Kadang kita dengar sekilas kayak begitu ucapannya. Kita ucapkan zikir itu dengan khusyuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Cepat tidak masalah, hanya jangan sampai membuat kalimatnya jadi rusak. Bahasa Arab itu hati-hati, Pak. Salah huruf beda sudah artinya. Allahu Akbar beda sudah artinya itu. Nah, karena kalau di fathahnya dua kali, di hamzahnya dua kali, jadi pertanyaan, Allah apakah dia maha besar? Nah, beda sudah kan. Kalau kita baca Allahu Akbar, beda sudah artinya. Akbar itu jamak dari kabar. Kabar artinya gendang. Allah gendang. Nauzubillah. Iya kan? Nah, itu bahasa kalimat thayyibah itu harus kita betul-betul mengucapkannya. Sama dengan doa-doa. Kadang kita berdoa, kita harus lihat lafadznya betul atau tidak doa kita itu. Kadang saya sering dengar orang berdoa, tapi dia keliru dalam mengucapkannya. Sudah merubah arti itu. Nah, sementara makmum di belakang amin, amin. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ulama mengingatkan bahwa dalam kalimat thayyibah, kalimatnya harus benar. Ada orang Yahudi datang ngucapin salam sama Nabi, tapi salamnya apa? Dia pelesetkan katanya itu. Apa dia bilang? Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Assam. Biasa orang bilang kan Assalamualaikum. Kadang begitu, Pak ya. Itu beda itu artinya itu. Assalamualaikum, sam itu artinya kematian. Assalamualaikum, kematian menimpamu. Bahayanya itu. Sam dalam bahasa Arab itu al-maut, kematian. Makanya Yahudi ketika ngucapin Assalamualaikum, Nabi jawab waalaikum. Aisyah mendengar itu, Pak. Aisyah mendengar itu, beliau berkata alaikumussalam wal la'nah. Bagimu kematian dan laknat, kata Aisyah. Ditegur sama Nabi, wahai Aisyah, mengapa kau ucapin begitu? Ya Rasul, kau tidak dengar kah? Dia bukan ucap assalamualaikum, tapi dia ucap assalamualaikum. Assalamualaikum dia ucapkan. Kata Rasul, saya sudah jawab Aisyah. Saya kan jawab waalaikum. Kepadamu juga. Nah, subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi hati-hati ngucapin kalimat itu. Nah, jadi jangan sampai kita keliru di dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang tadinya kita mau nyari pahala, tapi karena kita salah ngucapinnya, beda arti, tidak dapat pahala akhirnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di dalam
hadits ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya al kalimatu thayyibah, kalimat-kalimat yang baik itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Kemudian lanjut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan kamu melangkahkan kakimu atau setiap langkah yang kau jalani yang dengannya kamu menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sedekah. Maka di dalam hadits ini terdapat keutamaan menunaikan sholat di masjid. Sholat di masjid khususnya bagi laki-laki, ya, ini dari perkara yang diperintahkan. Ulama memang beda pendapat. Hukumnya sholat jamaah itu apa hukumnya? Bagi laki-laki khususnya. Kalau bagi perempuan sunnah saja. Tapi kalau bagi laki-laki ulama beda dua pendapat. Ada yang berpendapat wajib dan mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah. Nah, sunnah yang sangat ditekankan itu pendapat mayoritas ulama. Tapi ada ulama yang berpendapat wajib hukumnya. Nah ini khususnya bagi laki-laki yang sehat, yang tidak punya udzur. Kalau dia sakit atau ada udzur yang lain, maka dia dibolehkan untuk sholat di rumahnya. Nah para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sholat di masjid itu kan keutamaannya jauh lebih besar daripada sholat di rumah. Sholatul jamaah tafdulu sholatal fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah di masjid lebih utama dari sholat di rumah sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Jadi orang yang di rumah dapat satu saja, orang yang di masjid 27 dia dapat. 27 dia dapat. Nah, ini kan perbandingannya jauh sekali sudah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemuliaan sholat jamaah itu bukan hanya ketika kita hadir di masjidnya, tapi setiap langkah itu dihitung sebagai pahala. Subhanallah. Makanya apa disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang tawaddo'a fi baitih, dia berwudu di dalam rumahnya, wa asbaghal wudu, dan dia sempurnakan wudunya, summa kharaja min baitihi ilal masjid, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, maka tidaklah dia keluar kecuali menginginkan sholat. Maka kata Nabi, la yahtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Langkah kakinya akan mengangkat derajatnya, langkah yang satunya akan menghapus dosanya. Maka setiap langkahnya akan akan mengangkat derajat dan akan menghapuskan dosa. Para ulama sampai ada yang berpendapat dikarenakan hadis ini disunnahkan kalau orang itu kalau masih banyak waktu, langkahnya itu jangan terlalu panjang-panjang kalau menuju masjid, pendek-pendek aja. Kenapa? Supaya semakin memperbanyak langkah. Ada sebagian ulama sampai berpendapat begitu. Kenapa? Karena setiap langkah dihitung, Mbak. Karena setiap langkah itu dihitung. Nah Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang berkendaraan ke masjid? Apakah dapat keutamaan ini? Apakah tidak dapat pahala? Bukan tidak dapat pahala, dapat pahala, tetapi tidak sama dengan orang yang berjalan. Nah, kalau yang berjalan itu lebih utama. Nah, itu lebih utama. Makanya beruntunglah orang yang mampu atau sholat di masjid itu dengan bisa berjalan kaki. Nah, itu keutamaannya lebih. Nah, keutamaannya lebih. Walaupun yang berkendaraan bukan dikatakan tak ada pahalanya, juga dapat pahala, tapi tidak sama. Kaidahnya apa? Al-ajru ala qadri masobiki. Pahala itu sesuai dengan masyaqqah, beratnya kamu dalam menjalankan ibadah. Semakin berat, semakin besar juga pahalamu. Nah itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini menunjukkan betapa besarnya ya seseorang yang melangkahkan kakinya menuju masjid. Dan ulama menyebutkan berdasarkan hadis yang lain, orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid itu dapat pahala, langkah kakinya mengangkat derajat, yang satunya menghapuskan dosa. Itu pun berlaku pada saat dia pulang. Itu pun berlaku pada saat dia pulang. Langkah kakinya mengangkat derajat, kaki kirinya menghapus dosa. Nah, makanya salah satu sedekah yang dicontohkan oleh Nabi apa? Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Setiap langkah yang kau melangkahkan kakimu untuk menuju masjid, maka itu adalah sedekah.
Pemahaman kebalikannya, kalau kau langkahkan kakimu menuju tempat-tempat maksiat, maka langkah-langkahmu itu dihitung dosa. Langkah-langkah kakimu itu terhitung apa? Terhitung sebuah dosa. Nauzubillahi min zalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW sebutkan, ya, yang terakhir kata Nabi, wa tumitul ada anit tariqi shadaqatun, dan kau menyingkirkan gangguan dari jalan, maka itu adalah sedekah. Tumitul ada, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa maknanya? Ya, kalau ada gangguan di jalan, ada duri-duri yang menghalangi, yang bisa membuat orang celaka, ada batu-batu misalnya yang bisa mengganggu orang berjalan, ada hal-hal yang bisa mengganggu yang ada di jalan, dia singkirkan, maka itu sedekah. Itu sedekah. Rasulullah pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu kata Nabi 73 sampai 79 cabang. A'laha, yang paling tingginya, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, yang paling rendahnya, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu bagian dari iman rupanya itu. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan, cabang dari keimanan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwasanya menyingkirkan gangguan di jalan di sini itu hissiyah wal ma'nawiyah. Secara his, yang terindra, yang terlihat, ya ini betul-betul ada gangguan di jalan raya, kau singkirkan. Ada gangguan di jalan-jalan manusia, kau singkirkan, itu sedekah. Termasuk juga kau singkirkan apa yang menghalangi manusia ketika berjalan menuju Allah. Ada gangguan-gangguan kau singkirkan, itu lebih besar lagi pahalanya. Iya. Apa, bagaimana itu gangguan yang ketika mengganggu kita ketika kita berjalan menuju Allah? Ini perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah, berupa syirik, ya, kebid'ahan dan kemaksiatan. Itu perlu kita singkirkan dari jalan kita. Karena yang menghalangi tauhid adalah kesyirikan. Yang menghalangi kita berjalan di atas sunnah adalah kebid'ahan. Yang menghalangi kita menjalankan ketaatan adalah kemaksiatan. Itu perlu disingkirkan semua itu, supaya jalan kita mulus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ini cuman tamsil, cuman misal saja, bukan hanya membatasi sedekah itu cuman ini, enggak, tapi banyak lagi, ya. Makanya kaedahnya tadi, kullu ma'rufin sedekatun, setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Kita memenuhi hak saudara kita sesama muslim, itu adalah sedekah. Rasul pernah bersabda, Pak, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim atas muslim itu ada 6. Ada 6. Dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan ada 5. Khamsun, ada 5. Apa saja 5 itu? Raddus salam, menjawab salam. Ngucapin assalamu alaikum sunnah, menjawab salam waalaikumsalam warahmatullah hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah ada mengerjakan, gugur yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk, membesuk orang yang sedang sakit. Kata para ulama, menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah juga. Kemudian apa lagi? Wattibaul janazah, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah. Ini pun fardu kifayah juga. Bahkan yang namanya pengurusan jenazah itu kan fardu kifayah itu. Mulai dari memandikan, mulai dari mengkafani, mulai dari mensolatkan, mengantarkan, menguburkan, fardu kifayah semuanya. Wa ijabatud da'wati, dan kemudian yang keempat, menjawab undangan, memenuhi undangan. Kalau ada orang undang kita, jawab undangannya, jawab undangannya. Insya Allah saya hadir. Kalau sudah insya Allah itu pasti itu. Jangan insya Allah hadir, Anda datang kayaknya saya. Ada orang beralasan dengan insya Allah tidak hadir dia. Tidak boleh. Kalau sudah insya Allah itu pasti itu. Kadang kita kan mengatakan insya Allah ini seakan-akan tidak pasti. Justru kalau kau bilang insya Allah itu pasti itu. Kenapa? Kau sudah gunakan kalimat nama Allah di dalamnya. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Bukan artinya saya kayaknya Allah tidak menghendaki ini. Nah, tidak boleh begitu.
Insya Allah itu pasti itu. Kemudian apa lagi? Wa tashmitul atis, menjawab orang yang bersin. Menjawab orang yang bersin kalau dia ucap alhamdulillah. Kita jawab yarhamukallah. Yang diucapkan doa itu dia balas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini luar biasa. Orang muslim itu saling mendoakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Wa yuslih balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan dan kondisi dirimu. Makanya orang-orang Islam itu selalu sering mendoakan saudaranya. Ya, salam, ya kan. Kemudian kalimat-kalimat thayyibah keluar, luar biasa. Itulah indahnya persaudaraan muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Nabi dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi menyebutkan 360 persendian ini, Nabi sebutkan, Pak, ada satu amalan yang bisa mewakili semua itu. Kalau kau lakukan ini, sudah penuh, sudah pas, sudah bisa mencukupi sedekah 360 persendian. Apakah itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u min dalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu cukup kalau kau melakukan 2 rakaat salat duha. Salat duha. Inilah salah satu keutamaan salat duha itu, Pak. Dari hadis ini pula ulama berpendapat bahwa salat duha itu sunnahnya rutin dilakukan. Itu tidak masalah. Dirutinkan itu tidak masalah, kata para ulama, karena setiap hari manusia wajib sedekah, dan sholat duha kata Nabi bisa mengcover semua itu. 2 rakaat saja. Sholat duha itu kapan waktunya, Ustaz? Sholat duha itu waktunya ketika awal waktunya, ketika matahari sudah terbit, kemudian sejarak 1 tombak. Nah, kalau sudah berdiri 1 tombak, nah itulah waktu awal sholat duha. Nah, kalau kita hitung pakai jam berapa, Ustaz? Kalau misalnya matahari terbit pukul 6, mulai terbit pukul 6 misalnya, maka diukur 15 menit setelah itu. Kalau misalnya matahari terbit pukul 6, 15 menit setelah itu, berarti itulah waktu duha. Nah, kata para ulama, waktu duha itu awalnya itulah waktu sholat syuruk, itulah waktu sholat isyraq. Makanya kalau ada orang yang sudah sholat isyraq, sudah sholat syuruk, sudah cukup bagi dia untuk sholat duha. Karena sholat syuruk itu awal waktu duha, dan itu sholat duha. Itulah sholat duha. Nah, ulama mengatakan sholat duha itu paling ringkasnya 2 rakaat, paling banyaknya menurut madhab Syafi'i 8 rakaat. Paling banyaknya menurut madhab Syafi'i boleh sampai 8 rakaat. Waktu berakhirnya sampai kapan? Sebelum waktu zuhur. Nah, kalau sudah zuhur, tidak ada lagi sholat duha itu. Nah, waktu utamanya sholat duha, kata Nabi SAW, hina tarmadul fisal, ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Nah, kapan itu? Tidak ada onta kita di sini. Nah, diukur oleh para ulama di Arab sana, anak-anak onta itu mulai kepanasan, itu kira-kira sekitar pukul 10. Kurang lebih sekitar pukul 10. Itulah waktu utama sholat duha. Nah, itu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan hadis yang mulia ini, hadis yang ke-26 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.